Belum lama kita mendengar cerita yang sungguh luar biasa. Seorang budak yang ditanya oleh seorang ulama, engkau ini seorang budak, apakah kau tidak pernah takut lapar? Gak takut miskin? Kata si budaknya, bagaimana mungkin aku takut lapar, takut miskin? Aku punya majikan bos gandum, aku punya bos, itu bos beras kalau bahasa kita, bos sembako. Yang penting aku nurut sama dia, aku dikasih makan minum, sekeluarga ditanggung. Menangis pingsan ulama tersebut. Bagaimana mungkin kita takut akan rezeki dari Allah sedangkan kita mempunyai Allah yang maha kaya? Maka kembalikan lagi, hati kita ini punya ikatan yang kuat dengan Allah melalui Nabi Muhammad, serius dalam beribadah. Di zaman dahulu ada seorang kaya raya ingin membeli budak. Ya, dia pergi ke pasar perbudakan, jual beli budak. Dia pilih salah satu budak, saya ingin membeli yang ini. Kata si budak, mohon maaf, sebelum engkau membeli saya mengajukan 3 syarat. Jika engkau ingin membeli saya, pastikan engkau terima 3 syarat saya. Kalau enggak terima, ya sudah, jangan beli saya enggak mau dibeli. Apa syarat yang kau ajukan? Kata si budak itu, pertama, syarat yang pertama, jika masuk waktu sholat, Allahu Akbar, jangan pernah perintahkan saya untuk bekerja. Syarat yang kedua, jangan pekerjakan saya di malam hari, pekerjakan saya hanya di siang hari. Syarat yang ketiga, siapkan saya tempat walaupun kecil, yang penting saya bisa istirahat untuk saya sendiri. Kata majikannya, siap, saya terima, deal, dibeli. Syarat pertama, tidak dipekerjakan ketika waktu sholat. Syarat kedua, dipekerjakan hanya siang, malam tidak. Syarat yang ketiga, disuruh pilih. Ini bosnya rupanya bos properti, banyak rumahnya, perumahan, pilih mau yang mana kau? Kata si budak, saya pilih yang itu. Dia pilih yang paling ujung, gubuk, bukan rumah tapi gubuk. Ya, mungkin pakai asbes, pakai apa itu, kayu-kayu yang sudah borokan, kecil. Kenapa kau pilih yang ini? Bukankah ini rumah yang jelek? Ya, katanya, rumah yang jelek, tapi kalau diisi dengan nurnya Allah, nurnya Nabi, akan menjadi baiti jannati, akan menjadi surga. Maka subhanallah, sesuai dengan 3 syarat, dia tidak pernah dipekerjakan di waktu sholat, hanya dipekerjakan di waktu siang, dan dia memperbanyak ibadah di waktu malam. Suatu malam, ini bosnya ya maklum lah, suka ngumpulkan teman-temannya, ya, suka ngumpul-ngumpul yang ndak karuan, narkoba, miras, minuman keras, ya, cerita-cerita yang ndak ada manfaatnya. Sampai kapan? Sampai subuh. Menjelang subuh bubar. Ini bos majikannya pulang ke rumah melewati gubuk pembantunya, budaknya. Kenapa mata ini mau ngintip? Kenapa dia mau ngintip? Karena dia melihat ada cahaya yang dari rumah budak itu tembus ke langit. Ini namanya karomah, keramat. Cahaya yang begitu luar biasa. Dia heran ketika dia ngintip, budaknya sedang sujud. Dari tengah malam sampai mendekati subuh sedang sujud. Bahkan di dalam sujudnya, budaknya itu berdoa dan berkata, berdialog dengan Allah. Ini yang kita inginkan. Saking dekatnya Allah yang mereka rasakan, Allah itu dekat, sehingga mereka mudah berdialog dengan Allah. Makanya keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sholat, khususnya ketika sujud. Masa iya kita lagi dekat sama Allah, dialog sama Allah, kita lupa dengan Allah. Tapi kalau dapat cobaan, ujian, banyak hajat, baru ingatnya itu pun sebentar. Dia berkata di dalam sujudnya, ya Allah, ini kalau bahasa kita, maafkan saya ya Allah,
saya bekerja untuk Tuhan saya di siang hari, saya tidak bekerja untukmu di siang hari. Saya hanya bisa mengabdi, sujud, salat, berdoa, baca Quran, zikir kepadamu hanya di malam hari. Maafkan saya ya Allah. Andai saya ini bukan milik Tuhan saya, andai saya ini bisa lepas daripada perbudakan, saya tidak terikat dengan Tuhan saya, 24 jam siang malam saya ingin beribadah mengabdi kepadamu. Subhanallah. Cerita si majikan melihat karomah seorang budak kepada istrinya. Kata istrinya, saya mau lihat. Ya, maklumlah ibu-ibu, saya mau tahu, saya mau lihat. Akhirnya besok ngintip berdua. Ketika diintip, ada lagi cahaya yang begitu luar biasa, cahaya yang tembus ke langit. Didengarkan doanya sama yang tadi malam. Maafkan saya ya Allah, saya tidak bisa full 24 jam, hanya bisa malam, karena siang saya bekerja kepada Tuhan saya. Akhirnya di pagi hari dipanggil budaknya. Ya, kata tuannya, majikannya, suami istri, anta hurrun liwajhillah, kamu sekarang saya merdekakan karena Allah, agar kamu bisa beribadah 24 jam sebagaimana doamu di dalam sujudmu. Kata si budaknya, tahu dari mana bos? Saya ngintip, bilang, saya mendengar engkau meminta ampun, minta maaf sama Allah, tidak bisa ibadah full. Nah, sekarang kau merdeka, kau bisa mengabdi kepada Allah 24 jam. Apa kata si budak itu? Dia mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, bukankah saya meminta jangan pertunjukkan keramat saya? Sekarang mereka sudah tahu keadaan saya, maka cabutlah nyawa saya ya Allah. Saat itu juga husnul khotimah, Allah cabut nyawanya. Ini seorang budak masih ngerti hidupnya itu budaknya Allah. Wah, kita nih merdeka semua, tapi kebanyakan kita melampaui batas. Ya, baik laki-lakinya melampaui batas, baik seorang perempuannya di antara kita melampaui batas. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan manfaat tujuan hidup kita. Mudah-mudahan Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah kita meninggal dan seterusnya sampai akhirat yang kita dapatkan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal